Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Kang Priyo dalam sebuah program yang sangat luar biasa, yaitu podcastnya Bas FM Bojonegoro. Dan pada kesempatan kali ini tema kita akan sangat mendalam sekali, yaitu kita akan bahas tentang politik. Wah, ini keren banget, dalam sekali ini ya. Dalam sejarah baru ini podcastnya Bas FM Bojonegoro bahas tentang politik dan nggak tanggung-tanggung. Yang akan kita bahas adalah tentang partai politik yang saat ini akan punya gawe besar ya, yaitu akan menentukan siapakah calon ketua yang selanjutnya akan memimpin salah satu partai ini. Dan langsung saya sebutkan, partainya adalah Partai Golkar. Dan kebetulan sekarang ini nih, sedulur semuanya, ada salah satu tokoh yang akan digadang-gadang siap menjadi ketua DPD Partai Golkar. Siapakah beliau? Penasaran semuanya? Langsung saja kita hadirkan, inilah dia Mas Sigit Kusharyanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sigit sehat selalu? Alhamdulillah sehat Mas Priyo. Ceria terus ya? Iya kan. Saya mendengar sepertinya banyak kesibukan-kesibukan ya akhir-akhir ini nih. Akhir-akhir ini ya betul. Betul ya? Ya. Karena ada misi khusus kah? Sudah terbiasa. Sudah Jadi terbiasa, ya? setiap 5 tahun sekali Iya. hajat partai ini kan ada Iya. yang namanya musyawarah daerah. Iya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar ya. Kenapa kok Mas Sigit Kusharyanto ini akan digadang-gadang ya katanya ya. Ini benar tidaknya nanti bisa disampaikan langsung. Kenapa kok sampai akhirnya akan digadang-gadang menjadi seorang ketua dan alasannya apa dan tujuannya apa? Tapi sebelum itu kita kenalan dulu supaya teman-teman luar sana juga lebih paham ya. Kira-kira Mas Kus ini siapa sih? Siapa sih Mas Kus ini sebenarnya? Monggo Mas Kus. Baik, Assalamualaukum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para pemirsa Bas FM, Mas Kang Priyo yang Kang saya Priyo, hormati gitu. ya. Saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Sigit Kusharyanto, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dan banyak jabatan yang sedang jamban di DPRD. Salah satunya adalah Ketua Fraksi Golkar selama 3 periode. Ketua fraksi Sudah langsung. 3 periode ini ya gitu. Nah terkait dengan apa yang tadi sampaikan bahwa sibuk, ya memang sibuk. Nggih. Di partai ini setiap 5 tahun sekali Golkar ini kan akan melaksanakan hajat ya, hajat regenerasi atau suksesi kepemimpinan di daerah. Ini namanya musyawarah daerah Partai Golkar. Nah tentu saya sebagai kader dan saya juga menjabat sebagai anggota DPRD ya merupakan kewajiban. Kewajiban. Jadi ikut kewajiban, sangat wajib hukumnya, manakala untuk mempersiapkan pimpinan ke depan ya tentu ini adalah kewajiban dan alhamdulillah saya akan ingin ikut serta meramaikan dalam suksesi kepemimpinan Partai Golongan Karya Bojonegoro ini. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan berhasil perjuangannya Mas Kus. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang internal Partai Golkar nih, ini sudah tidak asing lagi, banyak berita di mana-mana ya. Mungkin nanti mohon dikoreksi kalau saya salah. Sekarang ini kan ada 2 kandidat nih. Ada panjenengan, Mas Sigit sendiri dan ada Mas Ahmad Supriyanto ya. Biasa dipanggil mungkin Mas Pri, Mas salah Pri, ya. ya. Mungkin ini 2 kandidat yang sangat luar biasa dari Partai Golkar kita. Menurut panjenengan, ini pertanyaan jujur ya. Kira-kira berapa persen panjenengan yakin bahwa saya siap untuk memimpin Partai Golkar 5 tahun ke depan? Bicara tentang keyakinan dulu deh. Kalau keyakinan ini saya bisa mengeklaim saya 100%. 100% Mas artinya dengan kata-kata 100% ini artinya saya siap. Siap untuk menahkodai Golkar ke depan. Karena apapun partai ini harus punya target, Mas. Betul. Ya, target perolehan suara, target pemenangan di setiap pemilu, ini adalah target. Nah, saya terpanggil untuk itu gitu loh. Ya, sehingga saya meyakini bahwa saya siap lahir dan batin, berjuang keras untuk mengembalikan kejayaan Golkar di Bojonegoro. Mengembalikan kejayaan Golkar di Bojonegoro ya. Iya, Mas. Pertanyaannya Mas Kus, ini kan secara pribadi ya Mas Kus ya. Betul. Secara anggota kader partai siap merasa bertanggung jawab. Tadi Mas Kus sampaikan seperti itu. Tapi kira-kira bentuk dukungannya seperti apa sih Mas Kus sebenarnya? Peluang dukungannya itu berapa besar kira-kira? Dan apa yang dilakukan Mas Kus sampai saat ini untuk menghimpun supaya banyak dukungan yang setuju dengan panjenengan? Pertama saya sampaikan kepada
kader di internal. Yang kedua, saya harus bicara dengan masyarakat, terutama masyarakat tokoh Golkar, pendukung Golkar, simpatisan Golkar. Ini saya sampaikan bahwa insya Allah saya akan maju untuk memimpin Golkar Bojonegoro ke depan. Dan semua respon positif sudah mengalir. Positif semua. Respon positif dalam arti ya memang kalau saat sekarang ini yang namanya Sigit Koesharyanto ini sudah saatnya. Sudah saatnya. Ya, saya sudah 4 periode di DPRD. Dan selama jabatan ini di organisasi partai kan wakil ketua. Jadi kapan saatnya saya menjadi ketua. Nah, momentum yang tepat ya 2025 ini. Gitu. Dan kalau saya boleh sedikit berpendapat ya Mas Kus, ini pendapat pribadi ya, mungkin kalau seandainya tidak ada setuju sih muter monopol. Iya, enggak apa-apa. Kalau kita bicara tentang tokoh antara Mas Sigit dengan Mas Pri ini kan mungkin secara keanggotaan, secara senioritas jauh sepertinya ya. Mungkin Mas Sigit akan lebih banyak berpengalaman dan lebih banyak menakodai Golkar dibandingkan Mas Pri sendiri. Benar gak sih seperti itu? Jadi gini, saya ini kan sudah masuk di Golkar ini kan tahun 99. Ketika itu almarhum yang guru saya, panutan saya Pak Talkah ini kan yang membimbing saya masuk ke dunia politik. Sampai saat sekarang. Artinya sudah 26 tahun saya jadi kader Golkar. Mulai dari sekretaris pimpinan kecamatan di Nander sampai wakil ketua, sudah 3 kali wakil ketua. Nah ini tentunya inilah yang mendorong saya bahwa kembali lagi saya harus istiqomah di Golkar. Istiqomah di Golkar, memang Golkar adalah rumah besar, rumah yang kami anggap nyaman untuk berjuang. Jadi politik ini kan alat juang, alat juang kita kepada masyarakat. Ya, dalam hari ini kalau DPRD ya tentu sesuai dengan tupoksi ya kita harus menjadi yang mewakili masyarakat. Nah, masyarakat yang kita wakili ini kan butuh kesejahteraan, butuh fasilitas pembangunan dan sebagainya. Nah, kebetulan kami ada di wilayah itu. Dalam hal kebijakan politik, kebijakan kepemerintahan, kami ada di situ gitu. Jadi intinya kalau bicara tentang pengalaman, tentang kontribusi secara internal di partai itu sebenarnya sudah harga mati ya. Loyalitasnya, pengabdiannya terhadap Golkar itu sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Boleh saya ngeklaim diri saya punya pengalaman ya. Intinya Mas Kus Golkar banget lah gitu. Golkar banget. Memang asbabul nusul, asbabul urut keluarga saya ini dari Golkar semua. Tapi masalahnya bukan itu Mas Sigit. Saya sedikit paham tentang politik. Kadang pengabdian kader itu tidak dihargai loh Mas Sigit. Setuju gak sih kadang? Kadang loh ya, ada orang di partai tertentu dia sudah loyalitas tinggi, sudah pengabdian tinggi, sudah mengabdi, pokoknya wes malang melintang berjuang di partai itu. Tapi tidak ada dukungan dari pemimpin atau mungkin pemimpin punya kebijakan yang wes singkahaya, mengutamakan orang-orang luar. Kadernya sendiri yang sudah berjuang pagi siang malam gak dihargai. Mungkin gak sih itu terjadi? Itu mungkin. Mungkin. Dan inilah saatnya kita harus rubah mindset yang kayak begitu. Jadi menghargai orang itu akan lebih baik ketimbang kita menunjukkan prestasi. Gitu. Saya ulang ini lagi. Filosofi. Saya ulang lagi. Menghargai orang itu lebih baik daripada kita menunjukkan sebuah prestasi. Menunjukkan prestasi. Gitu. Itu legowo tingkat tinggi itu. Itu harus ya. Tapi sekarang pertanyaan saya itu belum dijawab. Dukungan langsung itu dari pucuk tertinggi itu ada nggak sih? Ada. Jadi baik dari DPP maupun DPD Provinsi Jawa Timur, ada beberapa tokoh atau pengurus inti ini memang mensupport saya untuk ikut. Ya artinya ini juga perintah ya. Mau nggak mau saya juga harus laksanakan ini gitu loh. Jadi apa yang beliau sampaikan kepada saya ini saya artikan ini adalah perintah. Gitu. Perintah sebagai. Kalau tadi Mas Kang Priyo sampaikan dalam politik ini ada subjektivitas. Iya ada. Nah, itu berpengaruh seberapa banyak di Partai Golkar ini? Saya khawatirnya panjenengan sudah mengabdi bertahun-tahun menjadi kader yang mungkin loyalitasnya tidak terbantahkan lagi, tapi mungkin karena ada orang baru atau mungkin sosok baru yang mungkin dia lebih punya kedekatan dengan pemimpin utama kita, akhirnya panjenengan di nomor 2 kan. Nah, mungkin ya itu terjadi itu loh. Itu serba mungkin. Jadi di politik ini dinamikanya banyak Kang Priyo. Jadi memang kalau kita bicara objektif dan subjektif ini sangat pragmatis ya. Artinya kalau saya ini
sebagai merasa saya ini kader Golkar yang militan, tentu semua dinamika yang berjalan, apakah ini positif, apakah ini negatif, ya saya cermati ini adalah hal yang biasa. Biasa saja. Yang biasa saja. Begitu. Oke, biasa-biasa saja, tapi mungkin di balik itu penuh dengan hal-hal yang mumet. Mas Sigit, ini pertanyaan sepele nih. Kita kan tahu ya Mas Sigit, 2 periode kemarin Golkar kita tuh dipimpin oleh sosok wanita pejuang yang sangat luar biasa, Bu Mitro Hakim. Ini saya sih nggak berharap Mas Gus mau jujur menjawab atau tidak. Kira-kira nih kalau antara Mas Gus dengan Mas Pri, kira-kira Bu Mitro ini lebih dekat yang mana? Jadi sosok Ibu Mitro Atin ini sebagai ibu yang menjadi panutan ya. Artinya apa yang ada di lisan kadang-kadang berbeda ada yang di hati ya. Jadi selama ini beliau juga menghargai saya, senior saya di Golkar. Oh malah senior Mas Sigit ya. Jadi anggota DPR-nya bareng 2009 sampai sekarang, saya dengan beliau bareng. Tapi beliau ini menempatkan saya ini sebagai kakaknya. Kakaknya dalam arti saya tidak, beliau adalah pimpinan ya, saya hormat. Kalau sebagai kakaknya ya saya bisa memberikan barangkali pencerahan, advice atau nasihat-nasihat yang sifatnya pribadi sebagai pemimpin itu harus begini-begini, ya saya lakukan itu, gitu. Oke, jadi kalau kita bicara tentang masalah personal, mungkin saat ini Bu Mit memposisikan panjenengan sebagai kakak, dan mungkin Bu Mit juga memposisikan Mas Pri ini sebagai adiknya. Sebagai ponakan. Sebagai ponakan ya. Kira-kira nih kalau mau menebak isi hatinya Bu Mit ini lebih mendukung siapa sih kira-kira? Jujur aja. Saya rasa sampai lebih mendukung siapa kira-kira? Jadi gini Mas, saya tidak boleh bersuudon karena ini hati yang bicara. Hati yang bicara. Secara lisan bisa bicara begini begitu, tapi hati yang bicara. Kalau sampai saat sekarang Bu Mit ini pada posisi yang 50-50. Ya. 50-50 baik terhadap Mas Pri juga saya. Yang kami harapkan ini kan apapun beliau adalah pimpinan, ya saya harus seizin beliau. Saya harus pamit ke beliau. Dan saya minta menjaga kondusivitas partai ini, pemimpin harus netral. Ya, baik di internal maupun dari eksternal. Kadang-kadang kan partai ini kan kemasukan juga dari eksternal. Punya kepentingan dan khusus, ini menjadi klaim-klaim yang tidak sehat, yang barangkali kebenarannya juga belum tentu. Sehingga siapapun jangan memengaruhi pelaksanaan Musda Golkar di Bojonegoro. Ya, dari eksternal artinya. Eksternalnya boleh hanya sebagai penonton saja, sebagai pengamat saja. Tidak perlu cawe-cawe. Tidak usah cawe-cawe, tidak usah intervensi. Tapi ngomong cawe-cawe sebenarnya di aturan Partai Golkar sendiri boleh nggak sih sosok mantan ketua itu punya semacam kayak arahan bahwa harus memilih A atau memilih B, boleh nggak sih itu? Atau tetap harus netral itu? Netral itu secara ADRT partai itu ada atau memang dia boleh untuk memihak? Kembali Mas, ini ke personality ya, personality. Jadi kalau saya melihat pimpinan saya Bu Mitro Atin ini masih pada posisi yang netral. Tapi memihak harusnya boleh? Jangan nampak. Misalkan contoh nih, saya nih Mas Gus. Ibu Ketua, Bu Mit, kita sudah seperti saudara, kita sudah lama berjuang. Saya berharap Anda mendukung saya secara terang-terangan. Kasih arahan himbauan ke semua kader kita di tingkat kecamatan untuk mendukung saya. Boleh dong panjenengan seperti itu? Nah, si ketua ini punya nggak semacam kayak peraturan boleh dia mendeklar bahwa saya sebagai ketua DPD periode 10 tahun ini mengarahkan, menganjurkan agar memilih si A. Boleh nggak seperti itu? Sebaiknya itu jangan dilakukan. Jangan dilakukan sebaiknya. Sebaiknya. Apapun orang kalau berpikir objektif Mas, pasti Bu Mit juga sudah punya ukurannya. Ya, ukuran dalam arti antara ini dan ini ukuran yang paling pas bagaimana. Tapi karena pemimpin ini adalah bisa harus mengayomi semua pihak. Supaya tidak ada gesekan di bawah, di internal dan sebagainya. Ya pemimpin harus mengarahkan yang positif. Yang positif gitu loh. Artinya kalau memang pemimpin ini sudah yang dilakukan adalah objektif yang ada di pikirannya, tentu saya yakin lah
pimpinan saya Bu Mitra Atin ini sudah ada bayangan itu, ada itu di hati nuraninya sudah ada. Dan itu hanya Bu Mit yang tahu ya Bang? Hanya Bu Mit yang tahu. Hanya Bu Mit yang tahu. Tapi getaran-getaran ya saya juga ikut merasakan itu. Gitu. Getaran ini yang grey area nih Mas Gus. Getaran ini yang bagaimana nih? Getaran mendukung atau tidak mendukung itu pertanyaan yang harus dijawab itu nanti. Kira-kira getaran ke mana? Saya harus maksa Mas Gus lagi. Getaran yang dalam hal ini yang kami harapkan adalah getaran ini harus netral. Harus netral. Ya. Kembali bahwa pemimpin harus bisa menciptakan kondusivitas, harus bisa ngayomi, harus bisa ngomong, harus bisa mengarahkan. Awakmu salah, awakmu bener, awakmu salah kan gitu. Nah ini tugas pemimpin. Gitu. Oke Mas Gus. Luar biasa ya. Sepertinya agak mulai panas ini. Kita bicara tentang pemilihan musda sendiri otomatis kan ini pemilihannya ini aklamasi ya. Jadi semua PC-PC punya suara yang sama ya untuk memilih. Apa yang sudah dilakukan untuk bisa mempengaruhi atau meyakinkan supaya teman-teman kader di tingkat kecamatan itu memberikan suaranya ke panjenengan? Jadi sejauh apa gerakan itu dilakukan? Mekanisme Golkar ini kan ada pra dan pasca ya. Jadi pramusda ini yang harus dilakukan yaitu rapat-rapat pleno atau pleno diperluas sampai ke PKPK. Memberikan informasi kepada rapat di forum rapat bahwa ini sudah waktunya kita musda. Apa yang harus kita lakukan ini adalah tugas kita bersama. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Bu Mitra Atin gitu loh. Nah, ini di pramusda memberi informasi kepada kader, ayo musda kita sukseskan. Yang mempunyai hak dan bisa memenuhi persyaratan silahkan ikut. Berkompetisi yang sehat. Karena hakikat dari yang diinginkan oleh Partai Golkar itu kan musyawarah, Mas. Jadi musyawarah ini kalau tebel memang harus tebel bahasa musyawarah ini. Nah, inilah yang harus apakah musyawarah ini juga nanti mengarah kepada musyawarah mufakat dan sebagainya. Ya intinya musyawarah dan musda itu harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan dalam forum musda gitu. Nah, di pramusda itu ini bentuk memberikan informasi kepada kader, kepada struktural bahwa saatnya kita harus mencari pemimpin yang baru. Gitu. Saatnya mencari pemimpin yang baru. Ya, yang harus fair play, harus yang kita sampaikan ini yang positif-positif lah kepada. Karena apa? Tugas pemimpin adalah memberi edukasi, memberi pencerahan kepada kader, mengarahkan kader. Kembali Golkar ini yang sudah-sudah Mas. Yang sudah-sudah ini. Yang sudah-sudah ya. Panas di dalam tapi adem di luar. Gitu. ini ya. Panas di dalam, agak kemerungsung di dalam, tapi kalau di luar ya kita harus tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita sudah 61 tahun usianya. Harusnya sudah pendewasaannya sudah matang. Harus memberi ketauladanan kepada semua masyarakat. Gitu. Bukan berarti yang terbaik tidak, tapi memberi tauladan yang terbaik untuk masyarakat ini prinsip Golkar harus begitu. Gitu. Ini penjelasan secara kepartaian. Betul. Saya belum mendapatkan penjelasan detail secara pribadi. Apa yang sudah Mas Sigit lakukan untuk bisa meyakinkan teman-teman yang PKPK tadi itu betul-betul bahasanya kampanye ringan lah Pak. Supaya saya punya hajat ingin menjadi ketua, bersiap membantu mendukung. Itu sudah ada gerakan-gerakan ke situ belum? Sudah saya lakukan. Sifatnya yang saya lakukan ini adalah saya kembali Mas, saya ingin mengedukasi kader. Jadi syarat-syarat kita bisa maju ini kan harus mendapat dukungan juga. Betul. Nah, dukungan itu apa? Kalau saya dukungan itu tidak harus yang tersirat ya, tidak harus tertulis lah. Tapi dukungan moral yang paling penting. Dukungan moral dari pengurus harian, pengurus pleno, tokoh-tokoh Golkar, tokoh masyarakat yang memberi dukungan. Kalau memberi dukungan ini kan energi buat saya, gitu loh. Energi buat saya. Tapi yang jadi keresahan saya mungkin dan para orang-orang di luar sana kan dukungan sebatas hanya verbal saja itu kan seperti kayak Pak? Manis di bibir saja Mas Sigit. Tidak ada sebuah statement saklek bahwa saya mendukung, saya setuju. Saya tidak akan memilih yang di sana mungkin. Udah sampai ke tahap itu belum? Atau sebatas hanya ringan-ringan saja? Jadi kita awali dari ringan-ringan.
kita lakukan komunikasi, kita lakukan silaturahmi. Ketika orang itu dengan cara dua tadi sudah mempunyai suatu pilihan, pasti mereka akan keluarkan itu. Dan insya Allah sampai saat sekarang walaupun belum maksimal, saya sudah mendapat dukungan secara tertulis. Ya, tertulis. Berapa persen kalau tahu Mas Sigit? Dukungan secara tertulisnya itu kira-kira berapa persen? Ya, sementara ini karena ini masih progres ya, masih penjajakan ya, masih menjajakan, masih jalan. Keyakinan Mas Sigit berapa persen? Ya kalau syaratnya harus 30%. Harus 30%. Syarat bisa mendaftarkan itu. Gitu. Dan itu sudah terpenuhi kah? Belum. Oh belum. Belum terpenuhi. Tapi saya yakin nanti akan terpenuhi. Alhamdulillah, yakin akan terpenuhi ya. Oke, Mas Sigit, boleh dong saya sedikit meminta penjabaran atau mungkin pendapat lah. Karena yang dikategorikan menjadi kandidat adalah dua, Mas Sigit dan Mas Ahmad Supriyanto ini. Menurut panjenengan sosok Mas Ahmad ini seperti apa sih? Dia tokoh muda, dan sudah 2 periode di anggota DPRD ya, tokoh muda, ya punya potensi, dia punya potensi dan dia ada kemampuan untuk menjadi orkestrasi sebuah organisasi ini punya kemampuan gitu, Mas. Tapi menurut panjenengan kira-kira apa yang membedakan panjenengan dengan Kang Pri ini? Iya, jadi saya sebagai mungkin kader partai saya bisa membedakan dua tokoh ini kira-kira yang lebih tepat sasaran yang mana, atau istilahnya yang baik, yang di atas terbaik itu yang bagaimana? Yang membedakan itu kira-kira apa? Jadi kalau stylenya beda. Stylenya beda. Style yang bagaimanakah itu? Kalau Sigit Kosharianto ini kan stylenya style kalem. Gitu ya. Style kalem ya. Kita memang saya sudah usia ya Mas ya, sudah 60 tahun sekarang ini. Dan asam garam di partai politik dan di pemerintahan saya lebih dulu. Saya pernah menjadi kepala desa di DPRD 4 periode. Dan di DPRD 4 periode ini belum pernah menjadi anggota biasa. Pasti di pimpinan alat kelengkapan. Bahkan 2 kali saya sebagai ketua DPRD antar waktu 2 kali ya. Sudah 2 kali. Itu pernah saya lakukan. Sehingga style saya ini bahwa segmen segmen pemilih Golkar ini kan mulai generasi A sampai Z. Generasi Z ada, generasi yang milenial ada, generasi yang sepuh ada, tokoh. Nah, karena apa? Golkar ini punya sejarah panjang, Mas. Ya. Di Bojonegoro ini Golkar ini kan embrio dari pemilu 55, ini embrio dari Masyumi dan nasionalis. Nah sehingga masih bisa diterima sampai saat sekarang. Nah jadi kelompok ulama, kelompok masyarakat yang bisa dan tahu terhadap perjalanan Golkar, ini masih menjadi segmen pemilih Golkar. Gitu. Jadi segmennya pun beda-beda. Segmennya beda-beda, tapi Golkar punya segmen yang permanen. Nah, ketika zaman Pak Harto kan ada ABG. Iya, ABG ini kan singkatan apa tuh pada zaman dulu itu? Birokrasi, A-nya adalah ABRI, birokrasi, dan G-nya golongan. Dan itu masih eksis. Masih eksis. Sehingga kalau saya punya kemampuan untuk menambah atau mencari kader Golkar, suara Golkar itu dari beberapa segmen pemilih tadi, Mas. Kita nggak boleh tinggalkan. Orang birokrat itu pasti tahu tentang Golkar. Pasti tahu. Minum kopi dulu ya, Mas, biar lancar ini juga. Saya agak-agak penuh dengan beban ini, karena bicara politik itu bicara tentang gerakan-gerakan yang mungkin out of the box ya. Saya bisa mengambil kesimpulan nih, Mas Sigit, bahwa Ahmad Supriyanto dipanggil Mas Pri itu sosok muda Golkar yang mungkin luar biasa, punya potensi. Tapi mohon izin, saya mungkin punya cukup waktu untuk berpengalaman di bidang politik ini, teman di Golkar juga. Jadi saya sebagai pemilih nih misalkan boleh dong saya memberikan label bahwa Mas Sigit ini adalah sosok yang mungkin sudah senior dan sudah cukup berpengalaman dan pasti lebih mampu dibandingin Mas Pri. Boleh dong saya ngomong gitu? Bisa boleh ya? Saja. Ya kalau secara pengalaman loh, sekarang permasalahannya adalah tadi Mas Sigit bilang segmen. Nah, segmen internal di Partai Golkar sendiri yang di kecamatan-kecamatan itu lebih ke arah segmennya seperti apa?
Sehingga segmen itulah nanti yang bisa menentukan, saya akan memilih Mas Sigit atau saya akan memilih Mas Pri. Iya. Segmennya itu golongan apa itu tadi? Iya, jadi segmen itu golongan milenial. Iya. Kalau golongan milenial ini Mas Pri lebih bisa ya. Ya. Tapi kalau golongan yang pemilih sepuh, pemilih yang dulu birokrat, yang dulu TNI Polri, ini ya tugas saya. Iya. Kira-kira segmennya berapa persen lebih banyak yang mana itu? Kalau untuk karakter di Bojonegoro, pemilih yang ada di wilayah yang saya sebutkan dari ABG itu masih banyak, Mas. Masih banyak. Masih banyak. Jadi secara kesimpulan boleh dong saya menyimpulkan bahwa peluang kesempatannya pemilih yang akan memilih panjenengan itu lebih banyak. Kalau saya memimpin Golkar ke depan, saya akan rangkul semua elemen ini. Ya, termasuk juga milenial. Dengan program-program dari pemerintah, ya ini kita bisa menyasar ke milenial gitu. Ya. Akan dirangkul semua. Sehingga harapannya apa kira-kira kalau seandainya nih Mas Sigit, jika saya terpilih, maka akan ada perubahan, maka akan ada sebuah perjuangan baru, akan ada target baru. Apa sih ke depannya yang diharapkan? Yang diharapkan suara Golkar ini kursinya ini tinggal 5. Jadi kalau target tinggal 5 itu berarti ada sebuah asumsi degradasi, terjadi penurunan. Dua kali pemilu 2019, 2024 ini ada penurunan. Dari 7 menjadi 5. Saya minimal harus kembalikan ke 7. Ya. Kita nggak bisa Mas muluk-muluk bahwa kita pengen signifikan, nggak bisa. Yang penting ada semacam peningkatan suara, peningkatan kursi. Kita kembalikan. Ya dengan strategi yang barangkali nanti saya terapkan dalam memimpin Partai Golkar ke depan. Partai Golkar ini partai yang sebenarnya mudah kita tawarkan kepada masyarakat. Yang penting konsisten ya. Kita sebagai aspiratornya masyarakat, ya tentu apa yang menjadi keluh kesah masyarakat ya kita sebagai penampung aspirasi ya harus ada wujudnya. Harus terbukti nyata lah ya. Harus terbukti nyata. Tidak boleh kita janji semata. Kalau kita nggak bisa memenuhi harapan masyarakat ya kita jujur aja harus ngomong begitu loh. Betul. Gimana kopinya Mas Sigit? Sudah. Cukup ya, luar biasa ya. Oke Mas Sigit, ini mungkin pertanyaan yang sangat mendalam lagi. Iya. Tadi bahasa panjenengan adalah Golkar ini adalah partai yang sudah matang, sudah dewasa, sudah pengalaman, konflik itu biasa. Tapi saya tetap meyakini terjadinya pemilihan seperti ini pasti ada konflik-konflik internal. Dan sampai sejauh mana sih itu terjadi saat ini? Mungkin nggak sih contoh nih, karena demi mendapatkan sebuah kekuasaan akhirnya personalnya diserang, aibnya dibongkar, saling mendukung tapi bukan mendukung yang positif seperti panjenengan tadi arahkan, tapi akhirnya ke personal yang negatif-negatif. Sudah sampai ke tahap itu nggak sih? Atau jangan-jangan itu tidak akan terjadi di Golkar? Ini sedikit sudah nampak ada. Nampak ada. Sedikit sudah nampak ada. Sedikit itu maksudnya benih-benihnya sudah ada gitu. Iya, jadi sudah ada gesekan-gesekan di bawah. Nah, makanya kan saya tetap elit-elit partai di Bojonegoro ini jangan menjadi pemicu itu, jangan menjadi sutradara di situ. Oke, saya tahan dulu. Berarti kemungkinan besar terjadinya hal-hal yang benih-benih perpecahan tadi yang negatif-negatif itu malah dimanuverkan oleh elit-elit kita. Saya minta supaya elit jangan bermain api di bawah. Yang sifatnya nanti ini menjadi perpecahan ya. Tugas elit ini adalah memberi contoh. Memberi contoh pendidikan politik yang positif kepada kader. Secara objektif dan benar. Iya, jangan ada fitnah di bawah. Jangan membuat gesekan, menimbulkan orang untuk tidak senang kepada seseorang. Itu tidak boleh itu. Tapi kalau itu sudah terjadi dan itu memang sengaja salah satu strategi mereka untuk memenangkan sebuah kontestasi, apa yang bisa kita lakukan? Ya harus kembali bahwa kita ini Golkar. Saya minta supaya elit-elit yang sudah melakukan itu untuk kembali atau yang mengajak kembali itu siapa? Saya yang mengajak kembali. Panjenengan yang akan berdiri tegak. Saya yang paling tua di kepengurusan Golkar sekarang ini, yang paling tua adalah saya. Saya ajak kembali bahwa ayo kita berpikir positif. Ayo kita jangan memicu konflik di bawah. Karena konflik ini tidak ada pembenarannya. Konflik ini hanya rugi nanti kita. Juga kita harus bisa menangkal intervensi eksternal. Ini juga. Ya, tapi Mas Sigit saya potong lagi.
mungkin kan eksternal juga punya kepentingan dong. Walaupun secara hajat ini adalah hajatnya Partai Golkar, tapi saya yakin eksternal itu pasti punya banyak kepentingan-kepentingan juga, sehingga mereka merasa kayak punya hak, punya kuasa untuk mendukung calon-calon yang mungkin mereka sukai. Mungkin nggak seperti itu, akhirnya eksternal juga ikut bermain. Kalau eksternal itu harapan saya, kalau intervensi atau memberi masukan ke dalam ya di lembaga DPRD, jangan di organisasi partai gitu. Oke. Sebagai anggota fraksi, 5 anggota fraksi, kalau ingin eksternal ini ya, dalam hal ini boleh salah saya sebut misalnya pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Ya ayo komunikasi yang baik terhadap program mereka yang harus minta kita dukung, ya kita dukung. Sepanjang itu positif, sepanjang itu berpihak kepada masyarakat ya kita dukung. Nah, tapi kalau di wilayah organisasi partai, ya jangan melakukan intervensi gitu loh. Tapi kan ini hubungannya nanti kedekatan dengan kekuasaan, Mas Sigit. Golkar ini selalu dekat dengan kekuasaan. Dan Golkar tidak pernah menjadi partai oposisi dimanapun di semua tingkatan sampai saat sekarang. Kita akan dukung pemerintahan sepanjang memang sama dengan platform kita. Bahwa Golkar ingin, ya programnya paling kita ingin masyarakat Bojonegoro segera sejahtera, kan gitu, pembangunan segera merata, ekonomi segera diberdayakan dengan baik, sehingga masyarakat ini jangan menjadi korban kebijakan elit politik gitu loh. Jadi Mas Sigit menyampaikan bahwa saya akan berdiri tegak untuk mengajak elit-elit itu supaya kembali ke jalan yang lurus, yang benar. Jangan malah menjadi sosok-sosok yang membuat manuver-manuver negatif. Nah, pertanyaannya lagi, panjenengan kan kandidatnya sendiri, Mas. Kalau panjenengan berdiri tegak kan seolah-olah berarti panjenengan punya kepentingan juga. Jadi siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk mengontrol elit-elit partai yang nanti bermanuver ke arah-arah yang negatif sehingga timbullah fitnah-fitnah saling serang menyerang. Siapa itu yang akan mengontrol? Kalau ternyata mereka juga punya kepentingan ingin mendukung yang mereka sukai, yang mereka ingin dukung. Kewajiban moral saya juga mengontrol. Kewajiban moral? Iya. Walaupun saya sebagai kandidat, kan saya juga bisa mengontrol, Mas. Ya pertama memang pada posisi saya ya. Jadi saya ini mengajak kepada kader ini, ayolah yang sehat. Ini sebuah permainan positif. Ya tentunya yang kita harus lakukan juga hal-hal yang positif, energi yang positif, gitu loh. Nah sehingga walaupun saya menjadi calon kandidat, ya saya lebih pada kontrol terhadap kader yang ada, kontrol terhadap organisasi, menjaga supaya organisasi ini tidak terintervensi kan begitu. Lebih pada di internal saja kita lakukan itu. Gitu loh. Tapi kalau ada kader-kader yang ternyata tetap melakukan, karena mereka punya misi khusus itu tadi. Kan Mas Sigit pasti setuju ya. Kalau ini kan judulnya kan kontestasi. Mungkin nggak sih kontestasi itu bisa dikontrol dengan hal-hal yang sifatnya adalah sesuatu yang ayo dijaga baik nama partai. Tapi panjenengan sendiri juga punya kepentingan di situ gitu loh maksud saya. Nah, mereka kan punya rencana khusus untuk bahasanya mungkin saling menjatuhkan, walaupun cara-caranya dianggap kurang tepat sasaran. Itu sah-sah saja kan dilakukan harusnya. Di ajang kontestasi ini. Saya tidak menyatakan itu sah, Mas. Kalau itu negatif ya jangan lakukan. Gitu. Jangan dilakukan. Makanya Golkar ini kan mengedepankan musyawarah. Di mana musyawarah ini yang baik? Ya tentu harus di kantor Golkar kan begitu. Jadi segala sesuatu yang ngambil kebijakan untuk partai ya harus dilakukan di kantor Golkar. Kita punya kantor, fasilitas kita punya. Ya harus dilakukan di situ. Disitulah tempat kita belajar, tempat kita memberi ilmu, tempat kita saling interaksi supaya semua ini punya energi positif kan gitu. Luar biasa. Oke, Mas Sigit, saya berharap mudah-mudahan semua baik-baik saja. Sudut pandang panjenengan yang ingin mengajak semua kader partai supaya tetap berpolitik secara bersih, ya tetap guyup, tetap rukun, mengedukasi, jangan sampai terjadi perpecahan. Mudah-mudahan itu terlaksana di akar rumput kita ya. Terakhir, Mas Sigit, apa sih yang ingin panjenengan sampaikan, terutama buat kader-kader di bawah kita dalam hal kontestasi ini? Mereka harus bagaimana sepertinya? Jadi tugas saya bahwa saya harus bisa memberikan ketauladanan ya.
memberikan pendidikan politik yang sehat kepada kader, Ya. terutama kader Golkar. 5 tahunan, hajat 5 tahunan ini kan pasti kita lakukan. Ya. Jangan sampai ini menjadi perpecahan. Ya. Ya. Bahwa tugas pokok kita di partai dan tugas pokok kita di lembaga legislatif ini kan sudah jelas. Bahwa anggota DPRD adalah representatif dari partai politik. Kalau partai politiknya ini tidak sehat, ya bagaimana kita bisa sehat di lembaga DPRD? Betul. Gitu loh. Kalau dirinya kurang sehat, ya bagaimana kita bisa mengemban tugas dengan baik? Kan Ya. gitu. Semua harus sehat, Mas. Ya. Sehat ini ya sehat lahirnya, sehat batinnya. Ya. Gitu loh. Nah, di mana kontrol sosial saya dalam hal musda ini, saya selalu sampaikan, saya punya kontrol sosial Ya. kepada siapapun, terutama di internal Golkar, mulai dari pengurus, PK, pimpinan kecamatan, sampai kader-kader yang ada di bawah. Nah, kontrolnya apa? Ya, dinamika ini hal yang wajar dalam berpolitik praktis. Ya. Tapi jangan sampai ini menjadi perpecahan. Jangan sampai jadi perpecahan. Kesimpulannya bahwa musda ini adalah sebagai hajat, dan musda ini harus bisa menempatkan atau mencari pimpinan yang tepat untuk memimpin partai ke depan. Yes. Kalau saya, ya sekarang misalnya tugas saya harus mengembalikan porsi Golkar di pemilu 2029 Dari atau 5 menjadi 7 tadi itu ya. Iya, itu tugas saya. Iya. Di samping itu, saya juga harus menjaga performan partai dan personalia partai ini, Iya. ya orang-orang yang punya integritas tinggi di dalamnya. Orang-orang yang punya integritas tinggi. Iya. Ya, punya loyalitas yang tinggi. Loyalitas, integritas tinggi. Oke. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Mas Sigit, sudah 40 menit. Terima Siap. kasih banyak sharing pengalamannya. Kami berharap mudah-mudahan semua baik-baik saja dan yang Amin. terbaik bisa Mas Sigit dapatkan. Amin. Terima kasih. Saya Kang Prio. Sampai ketemu lagi di podcastnya Basa FM Bojonegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Monggo diunjuriun Mas Sigit.